Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Zakia Ramayani alias Kia Palu. Hari ini edisi curhatan Zakia karena banyak hal yang saya mau ceritakan. Karena bertepatan hari ini tanggal 28 September 2024 berarti telah 6 tahun berlalu kejadian luar biasa menimpa Kota Palu, Sigi dan Donggala, yaitu bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Jujur kalau ingat-ingat lagi 6 tahun ya, udah 6 tahun ya. Tapi luka itu masih ada, rasa takut itu masih ada. Bahkan kalau teman-teman ke Palu pun masih ada beberapa ya bekas-bekas bencana, khususnya yang berada di pinggiran Teluk Palu ya. Kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke Palu Grand Mall-nya, pas banget tuh di sampingnya tuh masih ada beberapa ruko-ruko yang miring, yang gak diapa-apain sampai sekarang, yang memang rusak karena tsunami plus gempa bumi saat itu. Cuman 6 tahun ini sudah amat sangat luar biasa untuk warga Kota Palu. Kalau teman-teman datang, bandara sudah begitu baik ya, udah lebih baik, semua fasilitas jalan-jalan di Kota Palu udah lumayan, bukan juga lumayan ya, udah bagus banget menurut aku, walaupun mungkin masih ada yang harus diperbaiki. Terus fasilitas umum lainnya luar biasa, bahkan Kota Palu udah punya bis sekarang. Dulunya kan cuma di sekolah tuh, akhirnya setelah sekian lama akhirnya Kota Palu punya bis untuk menjadi kendaraan umum beberapa titik tuh, dan insya Allah akan beroperasi tanggal 1 Oktober. Hari ini amat sangat berarti sih. 28 September itu amat sangat berarti buat warga Kota Palu. Jadi tanggal 27, satu hari sebelum tanggal 28 adalah ulang tahun Kota Palu. Jadi bertepatan 27 September 2024, ulang tahun Kota Palu yang ke-46. Sebelumnya saya mau ucapin selamat ulang tahun untuk Kota Palu. Semoga Kota Palu sudah semakin aman, sudah semakin nyaman, dan dihindarkan dari segala bencana apapun. Jadi masyarakat Kota Palu sekarang udah lebih jauh, lebih tenang dan bahagia. Yang paling utama tuh aman sih ya. Itu harapan aku untuk Kota Palu. Dan tanggal 28 September ini sebenarnya kalau mau ingat kisah-kisah itu banyak banget ya. Mungkin kisah aku tidak begitu sedalam kisah-kisah teman-teman yang lain karena begitu banyak yang kehilangan. Aku tahu karena sahabat aku banyak banget kehilangan keluarganya. Aku kehilangan beberapa sahabat, khususnya satu tuh penyiar temen aku di radio, Novri. Kita kehilangan banget dia, anaknya bener-bener baik, ganteng, terus periang, selalu nolongin orang gitu. Sampai sekarang nggak tahu tuh, karena mayatnya nggak didapat, hilang gitu aja. Itu sedih banget sih. Dan yang seperti Novri ini banyak. Temen aku juga ada yang satu rumahnya orang tua, adik, kakak, keponakannya semua nggak ada. Cuman dia yang selamat karena kebetulan dia lagi di luar kota. Aku tahu tuh sedih banget. Temen aku kehilangan mamanya, banyak banget yang kehilangan di hari itu. Jadi 6 tahun setelah bencana, banyak hal sebenarnya yang aku ngerasa merubah hidup aku ya. Jadi 28 September 2018 itu adalah satu titik yang merubah kehidupan aku, merubah mindset aku, merubah segalanya. Yang pertama yang aku yakini adalah ketika kita mau ketemu sama seseorang, mau lakuin sesuatu, mau memberikan sesuatu kepada orang lain khususnya ya, kalau memang udah terpikirkan, udah kamu rencanain, ya udah, jangan nunggu lagi besok. Kita kan nggak tahu besok itu ada atau enggak. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan, nggak ada yang tahu. Itu penyesalan aku yang pertama itu gitu. Karena beberapa kali aku mau ketemu teman gitu, mau ketemu siapapun gitu,
masih selalu oh ya nanti aja deh gitu, masih ada besok kok gitu. Karena aku punya momen yang berharga ya. Jadi aku pernah janji, ini tuh mamanya sahabat aku. Jadi itu aku sempat ketemu beberapa hari sebelum bencana. Aku bawa anak aku yang masih bayi gitu ya. Terus dia tuh senang banget tuh. Cuma aku nggak lama mampir di rumahnya bawa anak aku itu. Terus dia bilang nanti mampir ya gitu. Nanti mampir bawa anaknya ya. Oh ya nanti insya Allah gitu, minggu depan aku datang tuh bawa anak gitu. Minggu depannya lagi aku datang, aku nggak bawa anak aku karena kondisinya udah malam saat itu dan anak aku udah tidur. Jadi kayaknya nggak usah dibawa deh, nanti kasihan juga si kecilnya mumpung dia tidur. Ya udah aku pergi gitu ke rumah situ. Terus tante itu, mamanya sahabat aku marah banget yang kayak kok kamu nggak bawa anak kamu sih gitu. Ya maaf tante karena udah malam, insya Allah nanti beberapa hari aku bawa ke sini ya. Dan ternyata beberapa hari setelah itu bencana terjadi dan mamanya temen aku meninggal di tanggal 24 September itu. Penyesalan terbesar aku yang kayak harusnya kalau udah janji jangan diingkari gitu. Itu sedih banget. Itu momen yang aku terpukul banget, yang memang nggak ada yang tahu besok itu masih ada atau enggak gitu. Itu aku menyesal banget, nyesel senyesal-nyeselnya. Itu sedih banget karena mamanya temen aku ini baik banget, dia juga guru aku di sekolah. Sedih gitu. Banyak banget aku kehilangan orang di situ ya. Bersyukur keluarga aku selamat, walaupun mama aku menjadi korban karena dia berada di lokasi kejadian tsunami karena memang dia kerja di situ, tugasnya dia kan kerjanya di dinas pariwisata kota, dan dia memang posisinya kan tanggal 27-28 itu perayaan ulang tahun Kota Palu dan banyak banget kegiatan kan, dan kegiatan pusatnya adalah di sepanjang pinggiran Teluk Palu, di pinggiran pantai itu. Mama aku di sana, jadinya dia terkena tsunami, semalaman hilang. Kami semua udah pikir kayaknya udah gak selamat karena abah aku nyusulin ke tempat sana, nyari-nyari dari jam 8 malam sampai jam 10 gak balik, gak ada gitu ya, gak nemu. Akhirnya jam 10 pulang abah aku dan bilang ya udah gitu, abah aku udah pasrah dan abah aku udah ngomongnya dikit banget, dia tinggal bilang ya udah kita yasinan aja gitu. Jadi malam itu habis isya kita semua sholat, walaupun kondisi itu masih gempa terus ada ya, gempa susul masih ada, kita yasinan gitu karena gak ada harapan karena abahku datang. Jadi abahku tuh posisinya dia menyusul ke lokasi kejadian tsunami ya. Jadi dia kan dia merasa bersalah karena abahku tuh yang nganterin mama aku ke Teluk Palu gitu. Karena sebenarnya dari awal abahku udah nggak izinin gitu, nggak usah pergi. Cuman memang diteleponin terus mama aku kan harus datang karena tamu-tamu udah ada, karena habis maghrib itu ada acara besar kan. Ya udah abahku antar jadi setengah 6 tuh abahku antar ke tempat lokasi ya di pinggiran Teluk Palu ya, di pinggiran pantai itu. Dan itu memang lokasinya car free day, nggak boleh ada mobil masuk, jadi abahku cuma nganterin, terus nanti mamaku naik motor sama diantarin sama satpol pp gitu. Abahku habis anterin terus abahku langsung singgah ke masjid kantor gubernur, mau sholat di musolahnya gitu. Musola atau masjid ya, pokoknya di area kantor gubernur kayak masjid ya karena lumayan besar. Ya sementara mau sholat di situ udah kejadian gempa tuh, dan abah aku mau balik lagi ke pantai udah nggak bisa karena macet total. Jadi abah aku nelfon kami semua dan kami semua bilang kami semua di rumah, alhamdulillah aman gitu ya kondisinya. Ya udah abah aku udah tenang, jadi abah aku berusaha untuk bagaimana caranya abah aku sampai di rumah untuk bisa pulang nukar. Jadi abahku nyimpan mobil mau ambil motor ceritanya ya. Dari kejadian jam 6 itu abah aku tiba di rumah itu jam 8 malam, padahal posisi lokasi pantai dan dekat rumahku tuh cuman kalau naik motor atau naik mobil biasanya cuma 15 menit doang udah nyampe, paling lama 20 menit. Tapi ini dari jam 6 sampai jam 8 baru sampai,
saking macetnya, saking betapa chaosnya saat itu ya. Ya udah gitu, abahku nuker ambil motor jam 8. Jadi abahku sampai di rumah, tenangin diri, dia sholat dulu gitu ya, sholat maghrib nyambung isya, terus dia langsung ambil motor terus jemput mama aku. Abahku balik jam 10 malam. Nah abahku setelah jam 10 malam udah bilang tuh, aku lihat celananya udah basah ya sampai lutut. Terus kami semua tahu ada tsunami karena kita udah lihat dari handphone adik aku, karena cuman handphonenya dia yang ada jaringan, karena dia pakai provider Axis kalau nggak salah. Kita semua nih nggak ada jaringan sama sekali, karena listrik juga padam saat itu, jaringan mati total kecuali Axis sama XL. Nah kita tuh lihat ternyata ada tsunami dan kita udah feeling ada kejadian di mama aku. Tapi kita semua menganggap mama aku tuh selamat gitu. Kita punya feeling enggak mungkin kenapa-napa, kita yakin mama aku selamat gitu. Tapi abahku datang dengan muka yang begitu amat sedih, dengan kata-kata yang cuma sedikit. Dia cuma bilang, ya udah kita sholat terus yasinan, pasrah aja. Itu sedih banget malam itu. Kita sholat terus kita yasinan. Tapi abahku bertekad besok pagi kakak aku sama adik aku yang kembar yang satu ditugaskan untuk nyari mayat mama aku gitu, karena dia udah pikir udah nggak ada. Jadi jam 6 pokoknya abis subuh, terus sarapan dikit, udah adik aku Z sama kakakku Vina harus ke pantai itu nyari. Dan kita bilangnya gini, jangan kemana-mana, pokoknya seputar pantai aja, sama ngelihat ke rumah sakit Bayangkara. Iya, rumah sakit Bayangkara, ngecek di situ ada mayatnya atau enggak. Kalau nggak ada, jam 10 udah harus pulang ke rumah, nggak boleh kemana-mana lagi, karena kita nggak ada jaringan, kita nggak tahu nanti kalau mereka tiba-tiba keluar dari lokasi itu pergi kemana-mana, kita kan nggak tahu, nggak bisa nyusulin juga. Oke, ya udah, nungguin mereka belum sampai, ternyata mama aku ada yang anterin, tapi kondisi mama aku ya itu, kakinya udah robek, dia udah nggak bisa ngomong, susah karena dia menelan air laut cukup banyak, ada pasir tenggorokannya, sambil pegang impus, dia lagi pegang impus tuh dianterin. Itu kami awal mama aku tiba tuh, aku ingat banget ya, kita semua diem sambil menatap mama aku yang ada di atas motor diboncengin. Aku lupa bapak itu siapa. Terima kasih banyak bapak ya yang ngantri mama aku, kamu luar biasa baik gitu ya, baik banget, mau nolongin, mau anterin. Itu semua tuh diem karena merasa apakah ini mimpi ya, ini beneran mama aku atau cuman hayalan. Dan ketika mama aku nangis di situ, pecah nangisnya, sadar ternyata bener mama aku selamat gitu. Udah gitu, kondisinya walaupun kayak begitu, kita bersyukur dia selamat gitu, walaupun kondisinya amat sangat menyedihkan saat itu. Cuman aku ngeliat ya keluarga aku bersyukur, aku bener-bener semuanya selamat. Rumah aku tuh walaupun retak dikit tapi masih bisa ditinggali gitu. Dan yang paling luar biasa ya, kami masih bisa makan di saat itu, karena ternyata sehari sebelum bencana nenek aku ini belanja kebutuhan dapur itu untuk 1 bulan. Dibeli beras 1 karung, sayur-sayur semua tuh, lauk pauk ada. Karena rumah itu nggak kenapa-napa, cuma retak-retak, walaupun mungkin barang-barang kayak lemari jatuh semua ya, cuma makanan, persediaan makan tuh ada, air juga ada gitu, yang kayak ya Allah baik banget ya gitu. Kita juga punya dispenser gitu, air minum Pureit gitu loh, yang memang diisi air dari keran aja itu udah bisa langsung diminum. Itu bersyukurnya kayak kita dimudahin banget gitu. Jadi kita nggak kelaparan, kita nggak kehausan. Jadi amat sangat bersyukur, walaupun kalau aku ngelihat di luar sana itu banyak banget yang kondisinya itu amat sangat, aku nggak bisa bilang gitu, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, nggak ada sama sekali apapun, mau makan minum aja susah. Bayangin kejadian 6 tahun lalu itu memang bener-bener buat aku yang ya Allah gitu, sedih banget.
Aku tahu sampai sekarang pasti masih ada trauma karena teman-teman aku masih berusaha, mereka pun masih harus didampingin psikolog, psikiater. Ya karena trauma itu, aku aja juga kalau gempa itu wah was-wasnya, waduh, pikiran aku udah kacau banget karena mungkin aku ada anak ya, jadi pikiran aku gimana nih, anak gimana gitu, bener-bener panik minta ampun karena habis kejadian itu. Dan aku yang tadi aku bilang ada beberapa hal-hal yang akhirnya jadi pelajaran bagi aku. Yang tadi aku udah bilang di awal, ketika aku udah janji aku harus berusaha tepati, nggak usah tunggu nanti-nanti karena kita nggak bisa pastikan besok itu apakah masih ada atau enggak. Terus yang kedua, karena aku engineer gitu ya, aku sarjana teknik sipil, kakak aku juga arsitek. Bayangin yang kita bahas adalah bagaimana kita bangun rumah benar-benar aman khususnya dari bencana gempa. Karena memang aku dan teman-teman yang di Palu yang kuliah teknik sipil ya udah pasti tahu banget kita itu di lokasi zona merah ya. Kalau teman-teman buka peta gempa Indonesia, kalian bisa cari aja di Google peta gempa Indonesia, kalian bisa lihat setiap daerah itu kira-kira itu potensi gempanya itu paling besar berapa, dan Kota Palu ya zona paling merah gitu, yang paling sering terjadi gempa. Dan memang selalu kita ditekankan ya sama dosen-dosen kalau mau membangun rumah ya usahakan yang benar-benar aman. Jadi harus diperhitungkan gempanya, anginnya juga harus diperhitungkan karena di Palu lumayan kencang juga anginnya. Jadi kalau mau bangun sesuatu dipikirin semuanya. Jadi aku mikir oke, wajib nih, nggak bisa nggak bisa. Kalau ada yang bilang turunin aja kekuatan bangunan, yang nggak bisa sama sekali karena ya kejadiannya seperti ini gitu loh. Aku ingat banget ya, sebelum kejadian itu aku beberapa kali diminta untuk merencanakan rumah gitu, menghitung spesifikasi untuk bangunan khususnya rumah ya. Jadi ada sebuah ya orang yang punya perumahan lah ya, dia minta aku sama teman aku yang arsitek untuk mendesain perumahannya. Jadi teman aku yang gambar desainnya, terus aku ditanya dong strukturnya, dari besinya pakai ukuran berapa, terus kira-kira ukuran kolom atau tiang rumahnya itu lebarnya berapa kali berapa, terus berapa titik. Nah dulu tuh aku udah memang ya pakai standar gitu, sekian gitu, karena aku mau perhitungan gempanya kan. Walaupun akhirnya ditawari itu akhirnya mahal tuh rumahnya, bisa dikurangin lagi spesifikasinya enggak gitu, diturunin lagi ukuran besinya, dikecilin lagi tiang rumahnya, balok rumahnya. Itu aku marah banget gitu, yang akhirnya aku nggak ambil. Ya udah gitu, aku cuman desainnya segini, mentoknya amannya segini, kalau mau turun lagi aku lepas tangan, aku nggak mau lagi. Ya udah aku keluar. Dan aku bersyukur menolak pekerjaan itu karena yang aku tahu saat bencana itu banyak banget perumahan yang hancur lebur, rumah-rumah orang hancur sehancur-hancurnya karena banyak yang beli perumahan karena mereka nggak tahu ya isinya, spesifikasinya apakah aman atau enggak buat mereka gitu, karena nggak semua orang paham. Aku bersyukur nggak jadi bagian yang merugikan orang lain, apalagi kalau rumah itu bisa membuat mereka celaka ya, bisa jadi rumah yang mereka desain, yang mereka tinggali untuk mereka aman dari bencana, ya malah itu rumah yang membuat mereka harus kehilangan anggota keluarganya. Itu aku nggak mau gitu. Jadi aku semakin yakin untuk tetap membuat desain rumah khususnya struktur itu harus sesuai standarisasi, apalagi untuk wilayah Kota Palu. Jadi pernah ada teman aku yang setelah beberapa tahun kejadian gempa, mereka minta lagi, aku nanya bagian struktur untuk rumahnya, mereka nanya ini bisa dikurangin lagi enggak, kira-kira ukuran kolomnya, ukuran baloknya, pondasinya. Aku bilang enggak. Kamu mau rumah kamu roboh lagi? Kamu mau kejadian gempa lagi? Palu itu zona gempanya memang merah gitu, nggak mungkin nggak gempa lagi. Jadi jangan berharap rumah kamu akan aman gitu, karena kita pernah kejadian gempa yang begitu dahsyat. Jadi kalau buat rumah ya benar-benar yang aman loh gitu. Aku bersyukur aku masih di koridor itu. Terus aku dan kakakku juga memperhatikan ya. Aku bersyukur juga di saat itu aku membeli rumah, membangun rumah itu masih ada, ketika membangun masih ada pekarangan rumahnya gitu. Itu bersyukur banget. Jadi usahakan nanti bangun rumah tetap ada halaman yang bisa untuk kita evakuasi
ketika terjadi gempa atau kebakaran masih ada pekarangan rumah yang menjadi tempat safety kita gitu. Terus juga aku bersyukur abah aku itu nyimpan, dia bangun beberapa toilet itu di samping garasi. Jadi di garasi itu ada toilet, terus akses rumah itu nggak cuma satu pintu, jadi ada pintu depan, ada pintu belakang, ada pintu samping di garasi. Jadi kita punya 3 akses untuk keluar dari rumah itu. Jadi ketika ada bencana terjadi kita bisa melewati 3 akses ini gitu. Jadi bisa aman, nggak harus satu pintu. Wah itu bahaya banget ketika gempa atau kebakaran, itu bisa chaos kan. Untuk apalagi kalau misalnya pintu itu nggak kebuka, itu bisa bahaya banget. Makanya yang aku pikirin ya, karena memang akunya kuliahnya di situ teknik sipil, aku pikirin dan kakak aku kita diskusi desain rumah harus bener ada pekarangan rumah yang lumayan besar untuk evakuasi, terus harus ada minimal 2 titik pintu keluar, pintu depan, pintu belakang, terus kalau bisa ada keran, ada toilet. Jadi dekat pintu keluar itu ada toilet, jadi abahku tuh buatnya di dekat garasi, jadi ketika garasi dibuka ada toilet sebelah kiri, jadi kita bisa ngambil air di situ, bisa buang air segala macam di situ ya. Jadi ketika bencana itu terjadi kan takut banget ya, kita mau ke toilet itu takut banget, apalagi malam. Tapi karena saat gempa itu kita nggak ada yang mau tinggal dalam rumah, kita semua tuh tidur di teras dan pekarangan rumah. Tapi ketika mau buang air kecil ya otomatis harus ke toilet dong. Nah kalau toiletnya dalam kamar kan menakutkan, setiap beberapa jam terjadi gempa terus. Nah untungnya abahku tuh buat toiletnya tuh deket tuh dari garasi, jadi kita ketika mau ke toilet ya udah buru-buru, terus kalau terjadi gempa kita lari lagi tuh cepet banget keluarnya. Dan ada keran air yang disimpan juga di pekarangan rumah, jadi kalau kita butuh air atau apa itu ada di pekarangan rumah. Terus sebenarnya kalau bagus lagi kalau teman-teman punya sumur ya, walaupun aku nggak punya sumur yang manual gitu loh, yang sumur jadi kalau listrik padam kalian masih punya sumber air. Itu sebenarnya penting banget kalian punya sumur gali yang tidak memerlukan listrik, masih tetap kalian punya air bersih. Itu bagus banget kalau ada. Tapi bersyukurnya di daerah rumahku itu banyak sumur-sumur mata air. Jadi saat kami nggak ada air, jadi kebetulan suami aku tuh datang ke Palu itu 2 hari, sehari setelah bencana dia datang ngeliat aku sama anak, terus dia bantu gitu loh, ambil air bersih, nyari bahan bakar untuk kendaraan. Karena saat itu kan ngantri banget ya, untuk mau dapetin bensin itu, bahan bakar motor itu kita ngantrinya dari pagi, dapetnya sore atau dapetnya besok. Jadi bersyukurnya yang aku bilang ada mata air atau sumur di rumah itu. Kalau aku nggak di rumah sih, tapi ya lumayan dekat dari rumah gitu. Kita ngambil air dari mata air itu untuk dipakai masak. Terus juga jadi daerah aku kan di Tawanjuka itu ya, Tawanjuka itu banyak mata-mata air. Jadi memang ada untuk sumur laki-laki, sumur perempuan, ada untuk memang sumur khusus mencuci, ya, ada sumur khusus untuk mandi gitu. Nah saat kita mau cuci baju nih, kita berbondong-bondong lah ke sumur. Yang pikiran aku, bersyukur banget aku tinggal di daerah ini gitu. Jadi kita semua tuh bawa pakaian kotor untuk dicuci. Dan aku kerasa ke flashback zaman aku SD, karena dulu aku tuh SD pulang sekolah biasa tuh main di sumur itu, main-main sama teman-teman aku. Ada yang mandi juga, berenang, karena main airnya bagus banget ya. Ada yang cuma sekedar untuk main-main doang gitu, gak usah berenang, seneng. Tapi momen kejadian setelah bencana itu kita kan nggak ada air bersih, mau nyuci harus ke sumur tempat nyuci itu, dan kita ngumpul dong, seluruh warga di situ tuh ngumpul. Akhirnya ketemu lagi sama teman SD aku, kamu gimana kabarnya? Jadi kita dapet kabar-kabar warga-warga yang jadi korban siapa aja, yang rumahnya hancur siapa aja, terus kira-kira bantuan itu di mana ya, kita ambilnya di mana ya, kita mau melapor di mana ya. Semua pertukaran informasi di sumur tempat nyuci itu. Atau sumur, kalau suami aku tempat sumur ngambil air bersih, beda lagi tempatnya untuk ambil air bersih untuk minum ya. Jadi kita banyak dapat informasi di sumur. Jadi sumur itu menjadi tempat pertukaran informasi saat bencana itu tiba.
Terus jadi yang paling penting tadi satu harus ada pekarangan rumah, kedua kalau bisa toilet, yang kedua itu pintu akses ke rumah jangan cuma satu pintu, kalau bisa 2 atau 3 pintu keluar. Ketiga bangun toilet satu di dekat pintu keluar, entah itu di garasi atau di mana supaya mudah untuk mengaksesnya. Terus harus ada keran air juga di pekarangan rumah, kalau memang tiba-tiba ada jalan kita bisa ngambil air di pekarangan rumah. Terus kalau bisa ada sumur, ya sumur yang tanpa menggunakan listrik. Jadi kalian buat sumur gali gitu loh. Tapi aku bersyukurnya rumah aku ada sumur mata air di beberapa titik, jadi kita bisa dapat air bersih dari sana, bisa nyuci juga di sana. Pelajarannya lagi selain di bidang teknik sipil yang aku lihat konstruksi bangunan ya, teras paling penting sih, karena selain halaman kita butuh teras. Jadi kita semua itu setelah udah nggak terlalu takut, kita semua tetap tidur di teras rumah. Alhamdulillah abahku tuh bangun teras rumahnya lumayan gede, jadi tuh beberapa kasur kita keluarin, kita semua tidur di teras rumah hampir seminggu. Kita merasa kayak camping gitu loh di teras itu. Jadi amat sangat harus wajib ada sebenarnya teras ya kalau untuk kejadian seperti itu. Terus yang jadi ini aku bersyukur rumah aku tuh nggak banyak ornamen atau pajangan-pajangan kayak bingkai foto Gucci atau apapun itu ya, karena itu bisa bahaya banget saat bencana gempa khususnya ya. Aku lihat banyak kejadian ketika mau evakuasi saat gempa, mereka kena pecahan-pecahan Gucci, pecahan kaca-kaca dari bingkai-bingkai foto gitu. Memang abahku tuh nggak suka banget ada perintilan kayak foto-foto atau Gucci-Gucci di rumah tuh, dia nggak suka dari dulu. Jadi kita tuh nggak punya pajangan sama sekali. Foto pun cuma 1-2 deh. Kayak nggak ada tuh foto yang besar-besar banget, nggak ada tuh di rumah itu. Jadi alhamdulillah aman. Jadi ketika kita evakuasi tuh nggak ada pecahan beling sama sekali gitu. Jadi kita juga ngoleksi beberapa kayak gelas, piring itu nggak di lemari atas, kita taruhnya itu di lemari bawah yang memang aman gitu ya, yang nggak terlalu tinggi tempatnya karena bahaya kalau lemarinya jatuh itu pecahannya kemana-mana. Ya memang di dapur sih lumayan berantakan, tapi alhamdulillah nggak terlalu gimana banget tuh pecahan-pecahannya. Jadi memang kalau bisa ornamen-ornamen kayak Gucci dan bingkai yang banyak kacanya itu jangan dipajang di tempat kita untuk evakuasi itu ya. Jadi simpanlah di sudut-sudut. Misalnya kalau di sini, oke, di sini taruh pajangan. Misalnya kalau memang ada bencana kita nggak melewati akses ini, kita melewati akses sana gitu. Supaya ketika kita mau lari, apalagi kalau listrik padam, kita nggak bisa ngelihat sama sekali itu pecahan di mana-mana kan. Itu sih, jangan ada ornamen Gucci, kaca yang terlalu pecahan, bingkai-bingkai kaca yang banyak, karena itu bisa bahaya banget ketika bencana gempa khususnya. Terus yang menjadi pelajaran aku juga adalah ternyata kita kalau hidup itu harus seimbang gitu, jangan terlalu sibuk dengan kerjaan. Aku mikir memang dulu aku sibuk banget ya gitu, kita tuh kerja, ketemu sama keluarga cuma mungkin malam saat makan malam, terus saya tidur gitu. Apalagi aku dan abah dan mama aku tuh beda rumah gitu ya, jarang banget kita tuh bareng lagi gitu. Aku kan dengan adik aku, kita berempat di rumah nenek, abah aku, mama, dan 2 adikku yang kecil itu ada di rumah yang satu. Kita tuh hampir jarang punya momen bareng, tidur bareng gitu beramai-ramai, itu nggak ada. Akhirnya di momen itu 1 minggu kita tidur bareng tuh di teras rumah. Kerjaan kami adalah benar-benar mensyukuri kami bisa hidup. Jadi kami cewek-cewek yang nyuci piring, masak, nyuci baju, yang cowok-cowok nyari air bersih untuk bisa dipakai masak, terus nyari bahan bakar kayak bensin segala macam, beli keperluan kayak anak aku tuh butuh popok, butuh susu gitu kan. Udah nyari itu, selebihnya udah kumpul di teras rumah gitu sambil nunggu informasi yang terbaru dari pemerintah harus gimana nih gitu. Kita juga puterin radio karena akses yang kita bisa tahu itu cuma radio doang. Kita dengerin radio itu dari handphone. Ada handphone om aku yang handphone Nokia dulu ya, zaman dulu, sama kita puterin lewat mobil gitu untuk dengerin siaran radio.
yang waktu itu bersyukurnya radio RRI itu ada selalu tuh, ketika bencana yang selalu kita puterin tuh radio, khususnya RRI, untuk bisa tahu apa yang terjadi di luar sana, terus kita harus dapat informasi bantuan di mana aja. Penting juga sih lampu emergensi ya, itu penting harus ada. Sama ya tadi, ketika kalian udah terlalu sibuk sama kerjaan, yuk luangin waktu seminggu sekali ngumpul bareng keluarga, menikmati bareng. Kalau udah lama banget nggak pernah tidur satu, misalnya kakak adik udah jarang ketemu ya, udah jarang lagi tidur bersama, ya udah sekali-sekali ya camping bersama atau kumpul di rumah bareng untuk ngumpul, karena itu momen sangat-sangat berharga gitu. Aku bersyukurnya alhamdulillah kami mama selamat, kami semua kumpul, nenek juga selamat, kita bisa menikmati momen itu bareng. 1 minggu tidur di teras itu adalah hal yang luar biasa gitu. Kita makan dari pagi, siang, malam bareng-bareng terus tuh di rumah, saling menguatkan, bercerita, sholat pun bareng. Itu hal yang sangat luar biasa sih. Jadi amat sangat harus memanfaatkan waktu yang ada, khususnya bareng keluarga, karena kita nggak tahu apakah momen itu bisa kembali lagi atau enggak. Dan mungkin pengalaman aku itu apa ya, aku memang termasuk orang yang paling beruntung sih di saat bencana itu, karena aku tahu banyak banget kejadian-kejadian orang-orang itu punya pengalaman lebih amat sangat, wah aku nggak bisa bayangin gitu. Teman-teman bisa dengerin di podcast aku, podcast Kia Palu, walaupun itu nggak semuanya ya, itu ada beberapa anak-anak muda yang berani untuk cerita pengalaman mereka ketika bencana dan mereka harus bangkit. Karena jujur aku juga nggak sanggup untuk mendengarkan cerita mereka yang wah, mungkin belum sempat cerita aku udah nangis duluan kali ya, karena aku nggak sanggup. Karena aku punya temen yang memang kondisinya amat sangat sedih banget, aku nggak bisa bayangin jadi dia gitu, harus bagaimana. Sekarang pun setiap tanggal 24 September pasti mereka sedih banget. Aku berharap di tanggal 24 September ini sudah tidak ada lagi bencana apapun di Kota Palu, bahkan di seluruh Indonesia udah nggak ada lagi bencana. Kita dihindarkan dari segala bencana, semuanya selalu sehat, sekeluarga selalu bahagia, selalu punya waktu sesibuk apapun, kalian tetap punya waktu luang untuk bareng keluarga menikmati kebersamaan. Dan jika ada janji yang harus tepati, segera ditepati. Jika ada hutang yang belum dilunasi, harus dilunasi. Dan kalau bisa, terakhir nih ya, selalu berbuat baik ke semua orang, gak usah milih-milih, karena kita gak tahu siapa yang akan bantu kita ketika saat kita lagi down, seperti bencana itu ya. Uang itu udah gak ada artinya. Aku ingat banget, kita gak bisa narik uang di mesin ATM karena ATM-nya gak berfungsi sama sekali. Penting banget kita harus punya uang ini ya, uang fisik yang ada di dompet untuk jaga-jaga, entah itu simpan di rumah, simpan di berangkas, atau simpan di mana. Kita harus punya, kita nggak bisa ngarapin kayak e-money ya, atau berharap nanti kita tarik di ATM aja. Enggak, kita butuh uang fisik tunai, memang ada di rumah uang tunai, dipakai di saat-saat tertentu seperti bencana. Itu aku bersyukur banget, adik aku tuh punya uang tunai saat itu. Kita semua uang di ATM, yang kita mau gimana gitu. Walaupun memang saat bencana nggak bisa belanja sih, cuman setelah 1 minggu tuh bisa lah kita belanja. Cuman kan listrik itu belum nyala sama sekali, ATM itu nggak bisa berfungsi. Jadi bener-bener kita harus punya uang tunai untuk dana darurat apapun yang terjadi. Itu sih. Oke, sekian untuk curhatan Zakia kali ini. Ya, aku harap ini bisa jadi pelajaran bersama sih. Dan buat semua warga Kota Palu yang masih berjuang melawan rasa sedih, rasa sakit, gak apa-apa ya, gak apa-apa kok gitu. Memang amat sangat normal kalau masih sedih, amat sangat normal masih takut, amat sangat normal masih kangen dengan yang kemarin. Keluarga semua pengen ngumpul bareng, amat sangat normal. Tapi yuk pelan-pelan yuk, karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Yuk pelan-pelan kita bangkit, walaupun gak mudah. Aku yakin kamu bisa, aku yakin kamu bisa
menjalani kehidupan, walaupun tuh aku yakin memang nggak mudah. Aku tahunya adalah Tuhan itu amat sangat baik, Tuhan itu amat sangat adil. Kalau memang kita berikan cobaan yang begitu besar, aku yakin kedepannya kita akan mendapatkan hal yang amat sangat begitu manis gitu ya, amat sangat yang begitu berharga. Tapi mungkin kalau sekarang belum didapat, aku yakin kedepannya tuh pasti tuh ada balasan atas kesabaran kita. Yang penting kita mau terus untuk jalan pelan-pelan, walaupun harus merangkak nggak apa-apa, walaupun harus sambil menahan sakit nggak apa-apa. Yang penting tetap berjuang, jangan putus asa, karena apapun kondisi kita itu selalu ada Tuhan sih yang akan nolongin kita, yang akan bantu kita. Yakin itu aja ya. Ayo kuat bersama warga Kota Palu. Kita akan bangkit bersama setelah 6 tahun kok. Kita bisa loh, kita bisa bangkit nih. Insya Allah bisa jadi lebih baik lagi, bisa lebih kuat lagi, insya Allah bisa lebih bahagia lagi.